Bab 192, Kitab Suci Bunga Matahari. Kenapa bisa begitu? Wei Yi mengernyit, wajahnya masih penuh tanda tanya. Elang Raja Liu Zong itu kan seorang pendekar pengembara. Sementara si kakek bunga matahari adalah kasih istana. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, seharusnya tidak saling bersinggungan. Bukan? Lalu, kenapa dia sampai dibunuh? Alih-alih langsung mengambil hadiah misinya, Wei Yi justru menoleh pada Qiao Yazhu, mengajukan pertanyaan yang membuatnya semakin bingung. Kalau bukan karena sistem game menyatakan bahwa misi pewarisan Elang Raja telah selesai, ia bahkan tak yakin bisa mempercayai kenyataan mengejutkan itu. Qiao Yazhu menatapnya sebentar, lalu bertanya balik dengan tenang. Menurutmu, apa yang membuat Liu Zong dijuluki sebagai Elang Raja? Wei Yi langsung menjawab. Tentu saja karena kecepatan dan kelincahan tubuhnya. Jurus langkah bayangannya sangat luar biasa. Benar. Qiao Yazhu mengangguk ringan. Nah, yang perlu kau tahu, si kakek bunga matahari itu juga dikenal karena kecepatan geraknya. Dia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu pendekar tercepat di dunia. Dua orang ahli tubuh ringan, dua orang yang sama-sama berada di puncak ranah martial ancestor, mana mungkin bisa akur? Mata Wei Yi perlahan melebar. Jadi, mereka berdua saling bersaing demi gelar tercepat. Qiao Yazhu mengangguk lagi. Tepat. Keduanya tak mau kalah, dan akhirnya sepakat mengadu kecepatan dan kekuatan. Detail pertarungannya tidak banyak diketahui, tapi hasilnya jelas, Liu Zong tewas dalam pertarungan itu. Ia menambahkan pelan. Tentu saja, hanya sedikit orang yang tahu kisah sebenarnya di balik kematian itu. Wei Yi terdiam. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Yang lebih menarik, lanjut Qiao Yazhu, adalah alasan si Kasim tua membunuh Liu Zong. Ia mengincar Ring Xingguing Shiba, pelangkah bayangan elang hitam 18 gerakan milik Liu Zong. Dia ingin membandingkan jurus itu dengan langkah bunga matahari miliknya sendiri, mungkin berharap bisa menyempurnakan keduanya. Tapi Liu Zong bukan orang bodoh. Gumam Qiao Yazhu, sorot matanya tajam penuh makna. Sebelum bertarung, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia membuat makam palsu dan menyembunyikan harta berharganya, termasuk jurus langkah pamungkas itu, agar tidak jatuh ke tangan musuh. Jadi, si kakek Kasim memang berhasil membunuhnya, tapi dia pulang dengan tangan kosong. Wei Yi langsung tahu kemana arah percakapan ini. Qiao Yazhu menatapnya dalam-dalam, seolah menembus pikirannya. Ia pun hanya bisa mengangkat tangan dan mengangguk pelan. Benar, aku memang mendapatkan jurus itu dari sebuah makam tua yang tak dikenal. Saat itu aku cuma berpikir sedang beruntung. Sama sekali tak tahu kalau itu ternyata makam Elang Raja Liu Zong. Kalau begitu, itu adalah takdirmu, kata Qiao Yazhu sambil tersenyum tipis. Ya, memang nasibmu luar biasa, kata Mudan sambil tertawa pelan. Jurus langka, warisan legendaris, semua bisa jatuh ke tanganmu. Shui Xian ikut terkekeh, suaranya lembut tapi penuh godaan. Kalau kita seberuntung itu, pasti sudah pamer seantero negeri. Wei Yi cuma bisa tertawa kaku, wajahnya penuh senyum canggung. Aku juga semula mengira itu keberuntungan, tapi sekarang, rasanya seperti membawa bom waktu. Si kakek Kasim itu sudah menatapku seperti aku adalah sesuatu yang harus dia miliki. Gimana aku bisa tidur nyenyak mulai sekarang? Qiao Yazhu hanya menggeleng pelan. Hei, jangan terlalu paranoid. Setiap berkah selalu datang bersama risiko. Tidak ada yang namanya keberuntungan murni. Kalau kau sudah menerima sesuatu yang luar biasa, maka kau juga harus siap menanggung akibatnya. Dunia ini tidak pernah memberi sesuatu secara cuma-cuma. Ia lalu tersenyum dan menepuk bahunya. Lagi pula, sekarang kau ada bersamaku. Dia tidak akan berani macam-macam. Nanti kalau kau sudah kembali ke Bawanggzong, tempat itu bahkan lebih aman. Orang luar mana berani masuk begitu saja ke sarang harimau seperti itu?
Wei mengangguk perlahan, mulai merasa sedikit tenang. Bawang Zhong memang bukan tempat sembarangan. Sekaliber Qiao Yazhu pun mengakui tak bisa sembarangan masuk ke sana. Jadi, si Kasim tua juga pasti tahu diri. Kecuali dia bosan hidup. Kalau memang parah, ya sudah, sembunyi saja dalam sekte selama beberapa tahun. Sekalian mengasah kekuatan. Gumam Wei dalam hati. Hitung-hitung waktu untuk berlatih dan menyiapkan masa depan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan lamunan itu. Deng! Pemain Wei berhasil menyelesaikan misi pewarisan Lang Raja. Misi lanjutan telah diaktifkan, balas dendam Lang Raja. Syarat misi, balaskan dendam Liu Zhong dengan cara membunuh kakek bunga matahari atau menghancurkan seluruh kekuatannya hingga tak bisa lagi bertarung. Batas waktu misi, 3 tahun. Wei membeku. Mulutnya terbuka setengah, tapi tidak ada suara keluar. Hah? Misi, lanjutannya, malah suruh aku bunuh si kakek setan itu. Tatapannya perlahan memudar. Seakan seluruh cahaya hidup keluar dari tubuhnya. 3 tahun. Bunuh orang seperti itu dalam waktu 3 tahun. Ia menengadah ke langit, wajahnya penuh duka. Aku baru aja lega, malah dapat PR tingkat neraka. Pemberitahuan sistem. Hadiah misi, pewarisan penuh seluruh pengalaman hidup dan seni bela diri Elang Raja Liu Zhong, tambah kitab suci bunga matahari. Hukuman jika misi gagal, tingkat kultivasi turun 1 tingkat besar. Melihat deskripsi misi baru yang muncul di hadapannya, ekspresi Wei seketika berubah masam. Ia menghela napas panjang sambil menatap langit di atasnya, penuh keputusasaan. Ini sistem benar-benar jauh. Dia merasa seperti anak ayam yang sedang digiring ke dalam mulut harimau. Dengan misi baru ini, bahkan bersembunyi pun bukan lagi pilihan. Yang paling membuatnya gentar adalah, untuk pertama kalinya, sistem menetapkan hukuman nyata jika gagal. 1 tingkat besar kultivasi? Itu bukan hal sepele. Itu berarti bertahun-tahun pelatihan akan lenyap begitu saja. Sistem ini jelas-jelas memaksa dirinya untuk mati-matian menghadapi kakek Kasim iblis itu. Dan ketika Wei membayangkan kecepatan tubuh dan kekuatan spiritual si tua bangka, serta membandingkannya dengan dirinya yang bahkan belum bisa mengalahkan muridnya saja, rasanya ingin langsung rebahan dan menangis sepuasnya. Aku bahkan belum bisa menang lawan si murid, sekarang malah disuruh bunuh gurunya. Ini bukan misi, ini surat kematian. Tapi, ketika ia melihat lagi hadiah misi itu, matanya sedikit berbinar. Seluruh pengalaman seni bela diri seumur hidup seorang martial ancestor. Itu bukan sekadar emas, itu seperti mewarisi puluhan tahun perjalanan kultivasi seorang legendaris. Terlebih lagi, ini bukan sembarang orang. Liu Zhong, sang elang raja, adalah nama besar yang pernah mengguncang dunia bela diri. Warisan seperti itu, nilainya tak bisa dihitung dengan harga apapun. Namun saat matanya bergeser ke hadiah kedua, kitab suci bunga matahari, Wei tiba-tiba membeku. Tunggu! Kitab apa barusan? Kitab suci bunga matahari? Matanya membelalak. Ia refleks bergumam. Jangan-jangan itu kitab legendaris yang butuh syarat khusus untuk dilatih. Kalimat terkenal dari dunia kultivasi langsung terngiang di benaknya. Jika ingin menguasai ilmu ini, maka harus rela memotong sendiri akar kelelakian. Wei merasa tubuhnya menggigil. Mulutnya terbuka, seolah ingin membantah sistem itu. Sistem, bisa nggak hadiahnya diganti yang lain aja? Aku rela dapat jurus tongkat bambu asal jangan itu. Tapi tentu saja, sistem diam membisu. Sementara itu, di sebuah puncak batu tak jauh dari Sungai Hitam, kakek bunga matahari telah membawa serta muridnya, Lu Gonggong, menuju sebuah pavilion batu elegan yang terletak di atas dataran tinggi. Di dalam pavilion, seorang pemuda tampan berbaju jubah sutra keemasan duduk tenang sambil memandangi pemandangan sekitarnya.
Aura anggun bangsawan memancar dari setiap gerak tubuhnya. Puluhan pengawal bersenjata lengkap berjaga di sekelilingnya. Namun, yang mengejutkan adalah kekuatan mereka. Tak satu pun di bawah tingkat martial spirit. Beberapa di antara mereka bahkan sudah mencapai tingkat martial king. Dengan susunan perlindungan semewah ini, siapapun bisa langsung menebak pemuda berbaju keemasan itu bukan orang sembarangan. Begitu sampai di hadapan pemuda itu, Lu Gonggong langsung menjatuhkan diri berlutut, wajahnya pucat pasi. Hambamu ini gagal menjalankan tugas. Mohon paduka pangeran ketiga berkenan memberikan hukuman. Tak diragukan lagi, pemuda itu adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Besar Chu, salah satu tokoh paling disegani dalam generasi muda, sekaligus calon kuat pewaris tahta. Namun pangeran ketiga tidak langsung menanggapi. Ia justru berdiri dari kursinya, menghampiri kakek bunga matahari, lalu sedikit membungkuk hormat. Terima kasih atas kerja kerasnya, Lao Zhu. Meski Lu Gonggong adalah bawahannya, tapi status kakek bunga matahari tidak sama. Sebagai Kasim senior paling ditakuti di istana, bahkan kaisar sendiri menghormatinya. Bukan karena posisinya, tapi karena kekuatannya. Ayah sang pangeran sendiri yang memerintahkannya mengawal pangeran ketiga dalam perjalanan penting ke selatan ini. Kakek bunga matahari hanya mendengus ringan. Paduka terlalu memuji, semua ini gara-gara si bodoh ini. Ia melirik Lu Gonggong dengan dingin, lalu menendangnya dengan keras hingga terguling di tanah. Lu Gonggong tidak berani mengeluh sedikit pun. Ia hanya terus-menerus membentur kepalanya ke lantai, mengakui kesalahan. Pangeran ketiga akhirnya menatap Lu Gonggong, ekspresinya berubah dingin. Setelah beberapa saat terdiam, ia berkata dengan nada dingin dan tegas. Bangunlah. Karena Lao Zhu ada di sini, kali ini aku akan mengampunimu. Terima kasih, Paduka. Lu Gonggong bangkit dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi penuh rasa takut. Aku datang ke Jiangnan kali ini, demi mengikuti turnamen besar selatan yang akan digelar 3 bulan lagi. Kata pangeran ketiga dengan suara datar. Selama kau berada di sini, pastinya sudah cukup memahami situasi. Aku harap kau bisa menebus kesalahanmu dalam turnamen itu. Lu Gonggong langsung menepuk dadanya, suara nyaring membahana. Aku bersumpah akan melakukan yang terbaik, Paduka. Kali ini aku takkan mengecewakanmu lagi. Namun tiba-tiba, sampaikan undangan resmi kepada Bawang Zhong. Kakek bunga matahari ikut bicara. Secara khusus undang seorang murid bernama Wei. Bab 193, lepaskan bajumu. Malam perlahan turun. Langit kelam menyelimuti sungai air hitam, tempat kapal dagang itu berlabuh tenang di tepiannya. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, menciptakan suasana yang lembab dan dingin. Suhu malam memang menurun drastis, tapi bagi seorang kultivator seperti Wei, hawa dingin semacam ini hanyalah sebutir pasir di tengah samudera kekuatannya. Namun, meski tubuhnya tak terganggu, pikirannya justru tak bisa tenang. Ia berbaring di atas tempat tidur, namun matanya tak kunjung terpejam. Awalnya ia mengira perjalanan ini akan berjalan lancar tenang seperti air sungai yang mengalir pelan. Siapa sangka dalam waktu singkat, ia justru terseret ke dalam pusaran konflik yang melibatkan Jin Yiwei, Lu Gonggong, kakek bunga matahari, bahkan organisasi kuat seperti Serikat Dagang Seribu Bunga ikut terseret. Untuk Jin Yiwei dan Lu Gonggong, Wei masih cukup percaya diri. Kalau bukan karena masuk ke dalam perangkap yang rapi, bahkan pasukan elit seperti Jin Yiwei bisa saja ia bantai bolak-balik sendirian. Lu Gonggong juga bukan masalah besar, hanya butuh waktu sedikit untuk naik level, meningkatkan kecepatan tubuhnya, dan kekuatan yang cukup, maka dia yakin bisa mengatasi si Kasim tua itu dengan mudah. Namun, yang benar-benar membuatnya tak bisa tidur malam ini adalah kakek bunga matahari. Sosok tua itu terlalu mengerikan. Kecepatannya bagaikan hantu, bisa muncul kapan saja dari balik bayang-bayang.
Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, Wei Yi bahkan merasa mustahil untuk mengejarnya, apalagi melawannya secara langsung. Ini jebakan. Gumamnya lirih sambil menghela napas. Andai saja aku tahu bakal seperti ini, aku nggak akan belajar teknik bayangan elang itu terlalu cepat. Sekarang aku jadi target Kasim psikopat, dan sistem malah ngasih misi buat mengalahkannya dalam 3 tahun. Ini hidup apa siksaan? Wei Yi memeluk kepala dengan kedua tangan, raut wajahnya penuh penderitaan. Main game juga harus level up pelan-pelan, ngelawan mini boss dulu, baru naik ke mid boss. Nah ini, sistem langsung kasih final boss dari awal. Tok tok tok. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Hah? Siapa di luar? Wei Yi langsung bangkit, tubuhnya menegang seketika. Ini aku. Jawab suara lembut dari balik pintu. Wei Yi langsung menghela napas lega. Suara itu milik Qiao Yazhu. Ia segera mengambil jubah tipis dan mengenakannya, lalu membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, sebuah pemandangan tak terduga terpampang di depan matanya. Qiao Yazhu berdiri di sana dengan pakaian santai berwarna putih gading yang longgar. Tanpa kesan dingin dan tegas seperti siang hari, kini ia terlihat lebih tenang, bahkan sedikit memesona. Di tangannya, ia membawa sebuah baskom bundar berisi cairan kebiruan yang memancarkan aroma herbal khas. Kamu mau ngapain? Tanya Wei Yi, mengernyit bingung sambil melirik cairan aneh di baskom. Qiao Yazhu meletakkan baskom itu di meja kecil, lalu melirik Wei Yi dari atas ke bawah sejenak. Alisnya sedikit berkerut. Kemudian, ia membuka mulut dan berkata, "Lepaskan bajumu." "Hah?" Wei Yi seketika membeku. Mata membulat, ekspresinya seperti kena serangan petir. "Lepas baju? Ini langsung banget, ya?" "Wah, Kak Qiao, kamu terlalu agresif." Gumamnya sambil menelan ludah, seolah sedang mempertimbangkan dosa dan pahala. Qiao Yazhu langsung melotot dan menyentil keningnya dengan kesal. "Kamu mikir apa? Hah? Aku ini kakakmu. Ingat nggak? Kamu sendiri yang panggil aku kakak. Kamu tuh nggak sadar. Ya, habis diserang jurus tapak lumer tulang, bukannya periksa luka, malah langsung tidur. Mau mati konyol?" Wei Yi tertegun. Baru sekarang ia ingat. Serangan telak dari Lu Gonggong memang sempat mengenai dadanya. Tapi karena efek obat pereda rasa sakit masih bekerja, ia tak merasakan apa-apa dan langsung lupa begitu saja. Ia buru-buru membuka kerah bajunya dan benar saja. Telapak hitam kebiruan masih membekas di sana. Bahkan warnanya tampak lebih pekat dari sebelumnya. "Lo, kakak bisa tahu itu tapak lumer tulang?" Qiao Yazhu mendengus. "Pengalamanku lebih banyak dari jumlah nasi yang pernah kamu makan. Wei, luka begitu aja nggak bisa kutebak. Udahlah, jangan banyak omong. Buka baju sekarang juga." "Tenang aja, tubuh kurus kayak kamu nggak bakal bikin aku tertarik." "Hei, ini sudah keterlaluan," seru Wei Yi kesal. Dengan gerakan cepat, ia langsung menanggalkan jubah dan pakaian dalamnya. Dan saat tubuhnya terbuka, pemandangan yang tampak sangat berbeda dari dugaan. Tubuh yang tampak kurus dari luar ternyata menyimpan rahasia. Otot-ototnya membentuk garis yang tajam dan simetris, hasil dari latihan berat, penyucian darah keturunan kuno, serta pembelajaran teknik tubuh dari mantra api pemurni tubuh. Tak ada 1 inci pun tubuhnya yang terlihat lemah. Dengan tinggi hampir 180 cm dan bentuk tubuh seperti pahlawan lukisan klasik, Wei Yi berdiri dengan percaya diri. "Gimana? Keren kan?" katanya sambil memamerkan pose bak binaragawan, senyum puas terpatri di wajah. Qiao Yazhu meliriknya sepintas lalu menjawab datar. "Lumayanlah. Gak jelek,
tapi nggak spesial juga. Lumayan? Wei membelalak. Kamu tega membohongi dirimu sendiri seperti itu? Wajah Qiao Yazu sedikit memerah, lalu dengan cepat berubah menjadi ekspresi sebal. Kalau kamu masih banyak bacot, mending aku tinggal aja. Mau tahu rasa sakit dari racun tapak lumer tulang nggak? Wei langsung merapatkan mulut. Takut. Kalau nggak butuh bantuan, bilang aja. Aku bisa pergi sekarang juga. Mendengar itu, Wei buru-buru duduk rapi dan berkata penuh hormat. Silakan, Kak. Saya siap diobati. Begitu Qiao Yazu mengucapkan kalimat terakhirnya dan berbalik hendak keluar, tiba-tiba. Dag! Terdengar suara lembut dari ranjang kayu saat Wei dengan gerakan kilat langsung membaringkan dirinya. Aku sudah rebahan. Hari ini, 100 lebih jin daging di tubuhku ini kuserahkan sepenuhnya padamu. Mau diapain terserah, asal bisa bantu hilangkan telapak iblis ini, aku rela. Qiao Yazu mendecak pelan dan memalingkan wajah. Wajahnya sedikit memerah. Kamu ngomong apaan sih? Mau diapain katanya, dasar bocah mesum? Meski begitu, ia tetap melangkah maju, membawa baskom berisi cairan obat itu ke sisi tempat tidur. Perlahan, ia celupkan tangannya ke dalam cairan biru dingin, lalu mulai mengoleskannya di dada Wei. Lalu, dimulailah proses yang membuat suasana berubah tak karuan. Kedua tangan Qiao Yazu begitu lembut saat menyentuh kulitnya. Jari-jarinya menekan perlahan, memijat dengan gerakan teratur, dan di saat bersamaan, ia mengalirkan ki ke dalam tubuh Wei, menyatu dengan ramuan obat, menetralkan satu demi satu sisa racun dari tapak lumer tulang yang berbahaya. Gerakan itu seperti pijatan, namun juga seperti belayan. Hangat dan menenangkan, tapi juga sangat menggoda. Tubuh mereka berdekatan. Suasana kamar yang sunyi, ditambah hawa malam yang dingin, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Wei menahan napas. Ia tak berani berkata sepatah kata pun. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri dan suara lirih ia menelan ludah. Ia memalingkan wajah ke samping, tak berani menatap Qiao Yazu yang kini terlihat sangat berbeda dari siang hari. Wajah Qiao Yazu pun memerah. Ia sendiri heran, kenapa malam ini dirinya bisa begitu impulsif, begitu berani. Walaupun ia menyebut diri sebagai kakak, pada akhirnya, pria di depannya tetaplah pria. Terlebih, tubuh Wei yang kokoh dan berotot itu membuat matanya sesekali melirik diam-diam tanpa sadar. Perlahan, napas keduanya menjadi sedikit berat. Akhirnya, setelah beberapa saat dalam keheningan yang menggoda, Qiao Yazu memecah suasana. Sekarang, bagaimana? Sudah terasa lebih baik? Wei mengangguk cepat. Jauh lebih baik. Terima kasih, Kak. Sejenak sunyi kembali mengisi ruang di antara mereka. Lalu, tanpa diduga, Wei mengangkat suara lagi. Kak, kamu sungguh ingin aku menjadi adikmu? Qiao Yazu terdiam sesaat. Kemudian dengan suara pelan, ia mengangguk. Ya. Namun, sebelum Wei sempat menanggapi, Qiao Yazu menambahkan. Tapi kalau kamu tidak bersedia, aku juga tidak akan memaksa. Wei menarik napas panjang, senyum tipis tersungging di wajahnya. Tidak. Aku bersedia. Jujur saja, bahkan kalau kamu tidak bilang pun, aku sudah tahu. Kamu itu bukan sekadar pemimpin Serikat Seribu Bunga. Aku tanya-tanya ke Shuaishan dan Mudan tadi. Mereka bahkan tak tahu nama lengkapmu. Mana ada pemimpin sekte yang begitu misterius? Qiao Yazu tak membalas. Ia hanya menatap Wei diam-diam. Mata mereka bertemu saling menatap dalam gelap. Tatapan Qiao Yazu begitu dalam, namun juga rapuh. Bercahaya di bawah redupnya lentera, seperti bintang yang tenggelam di balik awan malam. Wei tersenyum kecil. Aku tak peduli siapa dirimu sebenarnya. Kamu sudah baik padaku.
Dan kalau kamu baik padaku, maka aku juga akan baik padamu. Aku orangnya memang begitu berpihak pada orang, bukan pada kebenaran. Kalau nanti ada yang berani menyakitimu, aku akan bantu bunuh mereka." Kata-kata itu diucapkan dengan nada pelan, namun begitu tegas dan tulus. Tatapan matanya tak berubah sungguh-sungguh. Qiao Yazhu tertegun. Tangan yang tengah menyeka dadanya ikut terhenti. Tubuhnya bergetar halus, lalu ia menggigit bibir bawahnya dan perlahan mengangguk. Hanya itu. Tak ada kata lain. Tapi anggukannya cukup untuk mewakili segalanya. Beberapa saat kemudian, Qiao Yazhu bangkit berdiri, memungut baskomnya, dan melangkah keluar kamar. Wei Yi tetap terduduk di atas tempat tidur. Namun kini, ia merasa jauh lebih sulit tidur dari sebelumnya. Lama ia terdiam, hingga akhirnya. "Deng! Selamat! Pemain Wei Yi telah menyelesaikan misi pewarisan Raja Elang. Apakah Anda ingin menerima hadiah misi sekarang?" Wei Yi menarik napas dalam-dalam, lalu membuka sistem dan menekan tombol terima hadiah. Bab 194, Calon Tuan Muda. Misi pewarisan Raja Elang sebenarnya terbagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama adalah menguasai secara menyeluruh jurus 18 teknik bayangan elang. Dan itu sudah berhasil diselesaikan oleh Wei Yi sebelumnya. Bahkan hadiahnya pun telah diterima. Tahap kedua menuntut Wei Yi untuk mengungkap penyebab kematian sesungguhnya dari sang Raja Elang, Liu Zhong. Dan sekarang, dengan kebenaran bahwa Liu Zhong tewas di tangan kakek Sunflower telah terkuak, berarti bagian kedua dari misi itu pun dapat diselesaikan. Terima hadiah. Tanpa ragu, Wei Yi segera mengkonfirmasi pilihannya. Hanya sekejap setelah ucapan itu, dunia di hadapannya berubah drastis. Seolah-olah jiwanya ditarik ke dalam ruang dimensi lain sunyi, luas, dan terasa penuh energi misterius. Di tempat itu, jiwa sisa Raja Elang Liu Zhong kembali muncul. Berbeda dari sebelumnya yang hanya sekadar memperagakan teknik, kali ini sang Raja Elang benar-benar seperti seorang guru sejati. Ia tidak hanya memperlihatkan gerakan, tetapi juga melatih Wei Yi secara langsung, langkah demi langkah, gerakan demi gerakan. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seakan ia tak mempedulikan bahwa kekuatan jiwanya sendiri semakin melemah karena mengajar. Waktu di dunia spiritual itu terus berlalu, entah berapa lama. Tapi seiring waktu yang berjalan, pemahaman Wei Yi terhadap 18 teknik bayangan elang semakin matang dan mendalam. Sebagai teknik pergerakan tingkat menengah tanah, jurus ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai sembarangan. Bahkan sang pemilik aslinya, Liu Zhong sendiri, butuh lebih dari 10 tahun untuk menyempurnakannya. Namun sekarang, di bawah bimbingan langsung dari pemiliknya, Wei Yi tidak hanya menguasai gerakannya, tapi juga berhasil menyatu dengan inti spiritual dari setiap tekniknya. 18 gerakan inti kini bukan sekadar jurus, melainkan telah menjadi bagian dari nalurinya. Dari level 24, penguasaannya melonjak cepat hingga ke level ke-29. Hanya satu langkah lagi menuju kesempurnaan level ke-30. Waktu tak terasa bergulir, malam perlahan berlalu. Fajar menyingsing dari balik cakrawala. Jiwa Raja Elang pun kini terlihat sangat lemah, hampir transparan. Sinar tubuhnya redup, menunjukkan bahwa energi jiwanya telah terkuras hampir habis. 2 kali proses transmisi pengetahuan telah menguras hampir seluruh kekuatan yang tersisa. Ia berdiri di hadapan Wei Yi, wajahnya tenang namun penuh kebijaksanaan. "Pergilah!" Ucapannya singkat, tetapi mengandung makna yang dalam. Wei Yi membungkukkan badan dalam, penuh rasa hormat. "Terima kasih atas segala bimbingannya, senior." Meski semua ini adalah bagian dari sistem permainan, namun yang memberikan bimbingan tetaplah Liu Zhong, seorang ahli sejati yang menurunkan warisan hidupnya. Rasa terima kasih itu bukanlah sekadar formalitas, melainkan dari lubuk hati terdalamnya. "Latihlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Jangan membuatku malu dengan menyandang warisanku." Sebuah senyum damai muncul di wajah Liu Zhong.
Kemudian, pop! Dengan suara pelan, jiwanya akhirnya lenyap, menyatu dengan angin, hilang selamanya di alam semesta. Saat Wei Yi tersadar, ia sudah kembali ke dalam kamarnya di atas kapal dagang. Cahaya mentari pagi menyelinap masuk melalui jendela kecil. Hangat, tapi hati Wei Yi justru terasa berat. Senior Liu Zhong, bisiknya dalam hati. Atas ilmu yang Anda wariskan, saya akan membalasnya dengan menegakkan keadilan atas kematian Anda. Kakek Sunflower, tunggu saja. Suatu hari nanti, saya akan membunuhmu dengan tangan saya sendiri. Tatapannya menjadi dingin dan tajam, penuh dengan tekad. Pagi itu, setelah mencuci muka dan merapikan diri, Wei Yi berjalan ke dek depan kapal. Di sana ia bertemu dengan Mu dan Shui Xian. Namun, kedua wanita itu malah menatapnya dengan pandangan aneh. Wei Yi merasa merinding. Ia menggaruk tengkuknya dan berdeham canggung. Kenapa kalian berdua menatapku seperti aku habis berubah jadi ayam jago? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Kamulah ayam jagonya? Mudan langsung membalas dengan mendelik, tak mau kalah. Begitu Wei Yi melontarkan candaan ringan, Mudan dan Shui Xian sontak membalas tanpa ragu. Namun belum sempat Wei Yi kembali menggoda, keduanya tiba-tiba saling berpandangan. Dan serempak menarik napas panjang. Lalu, di luar dugaan, mereka berdiri tegak dan membungkuk dengan penuh hormat ke arah Wei Yi. Salam hormat, calon tuan muda. Kedua gadis itu berbicara serentak, nada mereka sopan dan penuh penghormatan. Calon tuan muda? Wei Yi terpaku di tempat, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Apa-apaan ini? Barusan masih bercanda-canda, sekarang malah dipanggil calon tuan muda? Pada saat itulah, suara tenang yang lembut namun penuh ketegasan terdengar dari arah belakang. Mulai hari ini, kau adalah calon tuan muda dari Baiwa Shanjuang. Wei Yi menoleh dan melihat Qiao Yazu perlahan berjalan menghampiri, raut wajahnya tetap tenang seperti biasa. Setelah sedikit terdiam, ia menambahkan dengan suara pelan. Dan jika suatu saat aku tak lagi ada, maka engkaulah pemilik Baiwa Shanjuang yang baru. Wei Yi ternganga. Matanya berkedip cepat, seakan otaknya masih berusaha memahami seluruh perkataan barusan. Ini, apa-apaan ini? Bagaimana bisa tiba-tiba aku jadi calon tuan muda? Kok kayak mimpi? Qiao Yazu menatapnya lembut, mata beningnya seperti danau tanpa riak. Itu karena aku yang memutuskan. Baiwa Shanjuang ini aku yang dirikan. Sekarang kau adalah adikku, satu-satunya keluargaku di dunia ini. Maka secara alami, kau adalah pewarisahnya. Kenapa? Ada masalah? Pandangan mata wanita itu begitu dalam hingga Wei Yi merasa tak sanggup menatap terlalu lama. Ia mengangkat bahu sambil tertawa kaku. Enggak masalah sama sekali. Kamu kan kakakku, jadi kamu bilang apapun ya aku terima. Kemudian ia mendecak pelan dan bergumam. Lagi pula aku untung juga. Dapat warisan gede tanpa bayar sepeser pun. Orang bodoh saja yang nolak rezeki nomplok begini. PVTT. Mudan dan Shui Xian tak kuasa menahan tawa. Ketawa terus ya? Kalau masih berani ngetawain calon tuan muda kalian ini, nanti malam kalian berdua bakal disuruh menemani tidur. Wei Yi berpura-pura mengancam, matanya menyipit penuh kekuasaan, menatap mereka dengan gaya sok galak. Benarkah? Aku sih nggak keberatan. Mu dan malah mengedipkan sebelah mata dan dengan gaya genit sedikit membusungkan dada. Kalau itu kehendak calon tuan muda, hamba siap mengabdi sepenuh hati. Shui Xian pun mengikuti menggoda, wajahnya memerah namun senyumnya tak bisa disembunyikan. Wei Yi langsung kehabisan kata. Dalam hati ia cuma bisa mengeluh. Sepertinya, jadi calon tuan muda juga nggak segampang itu. Meski secara status dua gadis ini adalah pelayan Qiao Yazu,
namun kenyataannya mereka diperlakukan seperti adik sendiri. Di Baihua Shanjuang maupun Baihua Shanghui, mereka memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari sekadar pelayan biasa. Bahkan kadang-kadang mereka berani bercanda dengan Qiao Yazu sendiri, apalagi dengan Wei yang baru naik pangkat. Melihat tiga orang itu ribut seperti anak kecil, Qiao Yazu tak tahan untuk ikut tersenyum. Sudah, cukup bercandanya. Sekarang ikut aku ke dalam, aku akan menjelaskan situasi Baihua Shanjuang. Wei mengangguk dan masuk ke ruang kerja, di mana tumpukan dokumen dan gulungan peta sudah menantinya di meja. Qiao Yazu menyerahkan semua dokumen itu kepada Wei sambil berkata tenang. Baihua Shanjuang memang aku yang dirikan, tapi di balik kemajuannya juga ada bantuan dari pihak-pihak tertentu. Karena itu, dalam waktu relatif singkat, kami bisa tumbuh begitu pesat. Kini, Baihua Shanghui yang kami kelola bahkan menjadi salah satu organisasi dagang terkuat di seluruh negeri Chu. Ia menatap tajam ke arah Wei, kemudian menambahkan dengan nada tegas. Namun, kau tak perlu pedulikan siapa saja pihak-pihak itu. Selama aku masih hidup, tak ada satu pun dari mereka yang berani mengganggumu. Dan jika kelak aku tak ada, dan kau sudah menjadi penguasa Baihua Shanjuang, maka, kalau ada yang coba mengganggumu, bunuh saja. Satu tebasan pedang cukup. Nada bicara Qiao Yazu memang tenang, tapi di baliknya tersembunyi aura membunuh yang dingin dan mengancam. Wei menatapnya dengan alis mengernyit. Kau bicara begini, seperti sedang menyusun wasiat. Kau nggak kenapa-kenapa, kan? Jujur saja, Wei tidak terlalu peduli pada warisan atau kekuasaan. Bahkan urusan klan besar seperti klan Wei saja, dia malas ikut campur. Yang paling dia pedulikan hanyalah Qiao Yazu sendiri. Qiao Yazu hanya tersenyum samar, lalu menggeleng pelan. Tenang saja, aku baik-baik saja. Ini hanya jaga-jaga. Soal masa depan, biarkan berjalan sesuai waktunya. Lalu, ia mulai memberi penjelasan lebih rinci. Baihua Shanjuang memiliki total 23 kediaman utama di dalam wilayah Chu. Di perbatasan dengan negara Wei dan negara Lu, kami juga punya 7 hingga 8 pos cabang. Lokasi lengkapnya semua ada di dokumen ini. Kalau kau menghadapi masalah, kau bisa datang ke salah satu kediaman dan memanggil pasukan dari sana untuk membantumu. Selain itu, Baihua Shanghui juga sudah membuka cabang di hampir semua kota penting. Para kepala cabang itu adalah para gadis yang aku latih sendiri. Kalau kau butuh bantuan, mereka bisa langsung kau perintah atas nama calon tuan muda. Informasi demi informasi mengalir deras. Dan dari penjelasan Qiao Yazu, Wei akhirnya menyadari satu hal, Baihua Shanjuang ini bukan sekadar kelompok kecil. Jika semua kekuatan mereka digabungkan, maka kekuatan keseluruhannya bahkan melampaui banyak kekuatan besar di negeri ini. Dengan kata lain, dalam satu malam saja, Wei sudah menjelma jadi penguasa nomor 2 dari salah satu organisasi paling berpengaruh di 3 negeri. Bab 195, Sebuah Kitab Pedang. Qiao Yazu datang ke wilayah Jinling bersama